perkenalkan, nama saya Marisatin Egawati dari kelas MJ 402. Saya akan menyampaikan materi dengan topik pasar modal dan ketahanan pangan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu hubungan antara BEJ, BES, dan Bank Indonesia, strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, serta peran pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan. Untuk hubungan BEJ, BES, dan BI. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan pertama, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES merupakan lembaga yang sebelumnya menjadi tempat perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Kemudian pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Penggabungan ini bertujuan agar kegiatan perdagangan di pasar modal menjadi terintegrasi dan efisien. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI memiliki peran yang berbeda. BI merupakan Bank Sentral Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan. Jadi secara sederhana, BEJ dan BES berkaitan dengan kegiatan perdagangan efek. Sedangkan BI berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting karena kebutuhan pangan masyarakat harus selalu tersedia, aman, dan juga dijangkau oleh masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi pertanian, misalnya melalui modernisasi pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, serta pemberian pupuk bersubsidi. Kemudian yang kedua, mengembangkan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan bendungan dan sistem irigasi. Infrastruktur ini sangat penting agar kegiatan pertanian dapat berjalan lebih optimal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan distribusi pangan, yang artinya daerah yang memiliki produksi pangan berlebih dapat menyalurkan ke daerah yang mengalami kekurangan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan diversifikasi pangan, sehingga masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu jenis makanan, terutama beras saja. Selanjutnya adalah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut saya, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan solusi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Melalui pendidikan, khususnya bagi para petani, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang teknologi pertanian, pengelolaan lahan, dan cara meningkatkan hasil produksi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan teknologi pertanian, penyuluhan, bantuan modal usaha, dan juga penguatan koperasi. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan, maka produktivitas petani dapat meningkat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pangan impor dapat dikurangi. Kemudian kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita lihat bahwa pasar modal dan ketahanan pangan sama-sama memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. BEJ dan BES sebelumnya berperan dalam perdagangan efek dan kemudian bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sedangkan Bank Indonesia memiliki peran dalam stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pertanian, membangun infrastruktur, memperbaiki distribusi pangan, serta melakukan diversifikasi pangan. Selain itu, kebijakan pemerintah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya, ketahanan pangan dapat dibangun secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.